Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Hairunisa dengan NIM 19105211033, mata kuliah Statistik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan cara menganalisis data percobaan menggunakan statistik deskriptif terhadap penjumlahan data, rata-rata, dan standar deviasi, varian dari masing-masing data. Di sini merupakan data dari pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kualitas sabun dari minyak kelapa. Dari percobaan, terdapat 8 perlakuan konsentrasi. Ada 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, dan 80%. Lalu terdapat kelompok perlakuan, di mana perlakuan kelompok 1 dengan 50 mili minyak dan 25 mili NaOH. Kemudian perlakuan kelompok 2 dengan 45 mili minyak dan 30 mili NaOH. Percobaan dilakukan pada suhu 70-80 derajat Celcius dan diaduk selama 30 menit. Lalu, hasil data yang didapat seperti pada tabel. Cara menghitung jumlah antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan rumus penjumlahan, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung data kelompok 1 dan kelompok 2 tutup kurung enter. Selanjutnya, tarik tanda panah bawah yang kecil pojok kanan sampai bawah di data angka terakhir agar rumus dapat digunakan tanpa menulisnya kembali. Kemudian, untuk mencari rata-rata kadar kualitas dapat digunakan rumus sama dengan average buka kurung data kelompok 1 dan data kelompok 2 tutup kurung enter. Lalu untuk memudahkan dan mempercepat dapat dilakukan cara seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian, untuk mencari standar deviasi, dapat digunakan rumus sama dengan ST. Deviasi buka kurung data kelompok 1 dan data kelompok 2 tutup kurung enter. Dan dilakukan langkah selanjutnya seperti sebelumnya. Agar lebih rapi, bisa di sini untuk tabelnya sudah saya rapikan dan sudah didapatkan semua jumlah data, rata-rata dan standar deviasinya. Agar lebih mudah dipahami dan dibaca, kita dapat menggunakan grafik ataupun diagram. Cara penggunaan grafik atau diagram bisa pilih insert, kemudian icon tersebut. Di sini bisa memilih berbagai macam diagram. Agar memudahkan, saya pindahkan diagramnya di bawah tabel. Kemudian muncul kotak blank putih, lalu klik kanan, pilih select data, pilih add. Pada series name, kita isi rata kadar kualitas. Dan untuk series value-nya, kita pilih data dari awal sampai akhir.
klik OK. Kemudian di sini untuk mengisi sumbu X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang diisi dengan perlakuan. Sedangkan untuk sumbu Y-nya dengan rata-rata kadar kualitas. Pilih Edit. Lalu untuk sumbu X-nya yaitu perlakuan. Klik OK, lalu OK lagi. Dia akan muncul seperti ini. Ini merupakan diagram batang dari analisis deskriptif terhadap pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kualitas sabun padat dari minyak kelapa. Untuk sumbu Y-nya, double klik, lalu pada icon pojok kiri, ini, tambahkan pada line, pojok kiri tambahkan pada line, kita ganti menjadi solid line. Kemudian pada pojok kanan, kita ubah tick marks-nya menjadi, pada mayo type, menjadi outside. Lalu pada menu number, karena sudah general, yaitu berarti tidak desimal, bisa langsung digunakan. Pada sumbu X-nya juga dilakukan hal yang sama, yaitu di pojok kiri, solid line, lalu di pojok kanan, kita pilih tick marks-nya, major tip, outside. Agar lebih terlihat, kita bisa ubah menjadi warna hitam di home, hitam. Sumbu Y-nya juga kita ubah menjadi warna hitam. Lalu untuk menghapus garis yang terlihat di sini, bisa klik garis tersebut lalu delete. Diklik kemudian muncul lingkaran-lingkaran seperti ini, lalu kita bisa delete. Pada sumbu Y, untuk menambahkan judul di sini, kita bisa menggunakan add chart element, lalu axis titles, kemudian vertikal, lalu bisa diketikkan. Ini merupakan rata kadar kualitas. Lalu pada sumbu Y-nya kita bisa tambahkan judul juga, axis titles, dan horizontal. Yang horizontal merupakan perlakuan konsentrasi. Agar lebih terlihat, kita bisa ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian, untuk standar deviasi, kita bisa gunakan untuk memudahkan membaca rata-rata yang kita peroleh dari masing-masing perlakuan dan sebagai indikator apakah masing-masing perlakuan tersebut berbeda hasilnya atau tidak. Bisa dilakukan dengan cara aktifkan pada batang grafik, klik 2 kali, lalu add chart element, error bars, kemudian pilih more error bars option.
lalu kemudian custom, kita pilih di pojok kanan, kemudian custom, specify value. Yang untuk positifnya, kita pilih juga data-data pada standar deviasi. Untuk negatifnya juga, pilih data-data pada standar deviasi. Klik OK. Bisa dilihat diagram ini sudah memiliki error bars tinggi rendahnya pada setiap perlakuan. Untuk memudahkan membaca rata-rata standar deviasi atau kadar kualitas, masing-masing batangnya bisa klik batangnya, klik kanan pada batang, kemudian add data labels. Lalu muncul angka-angka dari rata kadar kualitas. Dengan diagram seperti ini sangat memudahkan untuk membaca tinggi rendahnya masing-masing dari standar deviasi. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.